Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 12, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan beberapa buah soal yang berhubungan dengan hukum Kirchhoff kedua. Pada pertemuan sebelumnya ada beberapa kesalahan yang Bapak sampaikan. Untuk itu pada pertemuan kali ini akan Bapak ralat agar pemahaman Anda tidak berseberangan dengan Bapak. Sebagaimana yang kita ketahui dalam hukum Kirchhoff 1 menjelaskan bahwa pada rangkaian listrik bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Lihat ini, titik cabang, arus yang masuk adalah I1, arus yang masuk adalah I2, arus yang masuk adalah I3, sedangkan arus yang keluar I5, arus yang keluar I4. Maka bisa kita buat arus yang masuk, jumlah arus yang masuk I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik ini. Yang keluar adalah I4 ditambah I5, atau boleh juga dibuat seperti ini. Hukum Kirchhoff kedua. Dasar dari hukum 2 Kirchhoff adalah hukum kekekalan energi yang diterapkan dalam sebuah rangkaian tertutup. Menurut hukum 2 Kirchhoff, jumlah aljabar dari GL, sumber beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup, sama dengan 0. Secara matematis, hukum 2 Kirchhoff dirumuskan dengan persamaan sigma E ditambah sigma V sama dengan 0. Jika kita lihat rangkaian di samping, penjelasannya seperti ini. Ini adalah sigma E ditambah sigma V pada slide sebelumnya, mana V ini penjabarannya adalah I dikali R. Ada beberapa perjanjian tanda yang harus kita pahami dulu. Ini yang menjadi kesalahan Bapak pada pertemuan sebelumnya yang Bapak sampaikan dalam video. Yang pertama, jika mengikuti arah loop, kutub positif GGL ditemui lebih dulu, maka GGL E bertanda positif. Sebaliknya, jika ditemui kutub negatif GGL lebih dulu, maka GGL bertanda negatif. Perjanjian tanda yang kedua, tanda arus I akan positif jika arus searah dengan loop, dan sebaliknya, arus I akan bertanda negatif jika berlawanan arah dengan loop. Maksudnya apa? Yang loop ini bisa kita buat melingkar, bergerak searah jarum jam, atau berlawanan arah jarum jam. Kalau seperti ini arah loop. Yang arah I ini searah dengan arah loop, sama ya arahnya. Maka nilai I di sini nanti akan positif. Maka sigma E kalau kita buat ditambah sigma IR. Nah, ketika loop ini kita buat searah jarum jam, dia bergerak dan bertemu dulu dengan kutub negatif. Jika dia bertemu dulu dengan kutub negatif, maka nilai E nya akan berlawan negatif. Maka nilai E di sini adalah min E ditambah I dikali R sama dengan 0. Kenapa positif? Karena arah arus searah dengan arah loop. Sedangkan pada gambar yang ini, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sekarang kita lihat arah loopnya berlawanan arah dengan arah I. Maka di sini nanti akan ada tanda negatif I R sama dengan 0. Bagaimana dengan tanda E? Sekarang kita lihat dia berputar sini dan bertemu dengan kutub positif, maka nilai E nya di sini akan bertanda positif. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan soal berikut. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Untuk menyelesaikan soal seperti ini agar lebih mudah, kita beri dulu label dari setiap besaran listrik yang ada pada rangkaian, yaitu resistor dan beda potensialnya, sumber tegangan. Di sini bisa kita buat
R1, di sini bisa kita buat R2, di sini bisa kita buat R3. Di sini bisa kita buat E1, di sini bisa kita buat E2. Apa langkah kedua? Setelah kita beri tanda ini, kita buat arah loop. Kita buat arah loop, usahakan arah loop ini searah dengan arah arus. Artinya sama. Kalau Bapak buat seperti ini arah loop, maka arah arus juga hendaknya searah dengan arah loop agar nilai I-nya nanti bisa positif, agar mempermudah perhitungan Ananda dalam menyelesaikan jawaban. Ini I ya. Langkah ketiga, kita buat persamaan. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sekarang kita lihat E di sini ada E1 dan E2. Kalau kita ikuti arah loop, ya, dia akan bertemu dulu dengan kutub positif dari E1, maka nilai E1 akan bernilai positif E1. Kemudian saya bergerak lagi dan bertemu dengan kutub negatif E2, maka nilai E2 akan bernilai negatif. Ditambah I. Tambah ini karena kita buat arah loop searah dengan arah arus, maka nilai sini tambah. Seandainya berbeda, maka tanda di sini akan berubah menjadi negatif. R-nya siapa? Cukup kita tambahkan semua R yang ada. R1, R2, R3. R1, R2, R3 sama dengan 0. Angka selanjutnya kita masukkan nilainya. E1 3 volt, ini 6, I, R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 2 ohm dengan 0. 3 kurang 6 min 3 tambah I, 2 tambah 4 tambah 2, 6 tambah 2 8. Atau boleh kita buat 8I sama dengan ini pindah ruas jadi positif, maka I sama dengan 3/8 ampere. D. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Ini masih sama. Kebetulan di sini sudah ada label E1, E2, R1, R2, di sini R3. Kita buat lagi arah loopnya seperti ini. Dan kita usahakan arah arusnya juga searah dengan arah loop. Ini I ya. Ini I, ini I. Langkah selanjutnya kita buat persamaan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. E di sini ada E1 dan E2. Sekarang kita lihat arah loop. Dia bertemu dulu dengan kutub positif E1 ya, sesuai pergerakan loop yang kita buat. Artinya di sini bernilai positif untuk E1, kemudian dia bergerak lagi dan bertemu dengan kutub negatif E2. Maka nilai di sini adalah minus untuk E2 ditambah. Kenapa ditambah? Karena arah arusnya kita buat searah dengan arah loop I. R di sini cukup tambahkan semua R yang ada. R1, R2 ditambah R3 sama dengan 0. Kita masukkan angkanya lagi. E1 nilainya 8, E2 nilainya 12, ini I, R1 3 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 0. Ini min 4 ditambah I, 3 tambah 5 tambah 2, 3 tambah 5 8 tambah 2 10 sama dengan 0. Atau 10I sama dengan ini kita pindah ruas menjadi positif 4, maka I nilainya adalah 4/10 ampere. Atau kalau kita jadikan
pecahan desimal, pecahan berkoma, ini menjadi 0,4 ampere. Soal selanjutnya, tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian di atas. Ini belum ada label, kita beri label dulu agar mempermudah dalam menghitung. Di sini kita buat E1, di sini kita buat E2, di sini kita buat E3. Ini boleh tidak sama dengan apa yang Bapak tulis ini, berbeda, tidak masalah. Ini kita buat R1, ini R2, ini R3. Setelah ini kita beri label, kita tentukan arah loop. Kita buat arah loopnya seperti ini. Tadi ke kiri atau berlawanan arah jam-jam, sekarang kita buat yang searah dengan jam-jam. Agar nilai I positif, maka kita buat juga arah arusnya searah dengan arah loop. Ini arah arus. Yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita buat persamaan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita tentukan siapa nilai E di sini, ada E1, E2 dan E3. Dari arah loop yang kita buat, ya, mulai dari sini dulu, dia bertemu dengan kutub positif E3. Maka nilai E3 positif bertemu dengan kutub positif E2. Nilai E2 bertanda negatif bertemu dengan kutub negatif E1. Maka nilai E1 juga negatif. Ditambah. Kenapa ditambah? Karena kita buat arah loop searah dengan arah I. Arah arus. R-nya R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0. E3 nilainya 3 volt, E2 nilai 3 volt, E1 nilainya 6 volt. Ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 0. Ini habis, tinggal min 6 ditambah 1 tambah 2, 3 tambah 3 6, berarti di sini 6I sama dengan 0. 6I sama dengan, ini pindah luas di 6, maka I sama dengan 1 ampere. Soal selanjutnya, perhatikan rangkaian di bawah ini. Bila hambatan dalam sumber tegangan masing-masing 0,5 ohm, besar kuat arus yang melalui rangkaian tersebut adalah. Sekarang kita buat ini dulu labelnya. Ini E1, ini E2, ini R1, ini R2. Karena di dalam soal disebutkan ada hambatan dalam, maka nilai di sini R1, di sini R2. R-nya kecil ya. Selanjutnya kita buat arah loop. Buat arah loop seperti ini. Ini arah loop. Kita buat arah arus searah dengan arah loop. Sigma E sama ditambah sigma IR sama dengan 0. Sekarang sigma E nya, kalau kita perhatikan arah loop, pertama bertemu dengan kutub positif E1. Positif E1. Kemudian bergerak lagi bertemu dengan kutub negatif E2. E1 dikurang E2 tambah I. Kenapa di sini tambah? Karena kita buat arah arus listrik searah dengan arah loop. R di sini kita tambahkan semua R yang ada, termasuk R yang kecil ini, R1 dan R2. Hambatan dalam 1, hambatan dalam 2. R1 ditambah R2 ditambah R1 tambah R2 sama dengan 0. E1 nilainya 9 kurang 18 ditambah I. R1 2 ohm, 3 ohm, ini 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 0. 9 kurang 18 min 9 ditambah 2 tambah 3 5, 0,5 tambah 0,5 1, 2 tambah 3 tambah 1 6. 6I sama dengan 0.
6I sama dengan, ini pindah ruas jadi plus 9, maka I bernilai 9/6 ampere. Atau 9 bagi 6, hasilnya adalah 1,5 ampere. Soal selanjutnya. Di sini ada perbedaan. Ini harus kita selesaikan dulu dengan cara rangkaian paralel. R1 dan R2 ini adalah rangkaian paralel. Seper RP sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Seper RP, seper R1 nya nilainya 12, R2 nilainya juga 12, seper 12, maka seper RP nilainya adalah 2/12, maka nilai RP sama dengan 12/2, 6 ohm. Maka dia akan berubah menjadi rangkaian seperti ini. Ya, ini R3, ini R4, ini RP, ini E1, ini E2. Sekarang kita buat arah loop. Seperti ini arah loop. Kita buat arah arus searah dengan arah loop. Selanjutnya kita buat persamaan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sapa E di sini ada E2 dan E1 bertemu dengan kutub negatif E2, maka nilainya minus. Bergerak lagi bertemu dengan kutub positif E1, nilainya plus, ditambah I. R nya sini siapa? Ada R3, R4 ditambah RP yang barusan kita cari. E2 nilainya min 12, E1 nilainya 6 ditambah I. R3 nilainya 3 ohm, R4 nilainya 6 ohm, RP ini 6. Min 12 tambah 6, 3 tambah 6 tambah 6, 15 ya. 15I sama dengan 0. 15I sama dengan min 12 tambah 6 min 6, pindah ke sini jadi 6. I 6/15. Kalau kita perkecil sama-sama dibagi 2, sama-sama dibagi 3 ya. 6 bagi 3 2, 15 bagi 3 5, 2/5 ampere. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika E1 nilainya 20 volt. Ini 20 volt. R1 6 ohm, R2 4 ohm, R1 dan sama dengan R2, hambatan dalam 1 ini 1 ohm, hambatan dalam 2 1 ohm. Maka beda potensial di antara titik AB adalah, berarti ini yang ditanya adalah VAB. Langkah pertama harus kita buat dulu adalah kita buat arah loop. Arah loop ini tidak harus seperti ini ya. Bisa kita buat searah jarum jam, ini tergantung Anda semua. Seandainya nanti didapatkan hasil I nya bernilai negatif, maka arah yang sebenarnya adalah kebalikan dari arah tersebut. Kita buat arah I. Ini arah I, ini arah I. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita lihat
dia bertemu dengan kutub positif E2, maka nilainya di sini positif E2. Bertemu dengan kutub negatif E1 dikurang E1 tambah I. Di sini nilainya R1 ditambah R2 ditambah R1 kecil, R2 kecil sama dengan 0. E2 nilainya 8, E1 nilainya 20 ditambah I. R1 nilainya 6, R2 4, R1 kecil 1 ditambah 1, nilainya sama. Ini jadi min 12 ditambah 6 tambah 4 10 tambah 1 tambah 1 12 I sama dengan 0. 12 I sama dengan 12. Ini pindah ruas jadi positif, maka nilai arus listrik yang bergerak dalam rangkaian ini sebesar 1 ampere. Yang ditanya bukan nilai arus listrik, tapi beda potensial antara titik A dan B. Untuk mencari beda potensial di antara titik A dan B, kita ada beberapa cara. Cara satu, kita lihat seperti ini. VAB. Kalau dia VAB, berarti antara ini saja ya. R yang dipakai R2, E yang dipakai E2, tambah satu lagi R yang dipakai R2 kecil. VAB nilainya sama dengan sigma E ditambah sigma IR. Ya, lintasannya dari A ke B. AB. VAB sama dengan, kita lihat kalau dia melewati lintasan AB ini ya, dia hanya melewati E2, nilainya positif sesuai dengan arah loop yang kita buat, maka nilai dia di sini adalah positif E2 ditambah I di sini R2 ditambah R2 kecil, maka VAB sama dengan E28 ditambah I, R2 di sini 4, di sini 1. Ini I ya, nilai I sudah kita dapat, nilainya 1 ini. Maka VAB sama dengan 8 ditambah 5, 13 volt. Kalau kita lihat cara yang lain, lintasnya kita tukar dari A ke B ya, ini ya. Tadi dari sini A ke B, sekarang kita buat dari A ke B nya kita sini. Cara sama, VAB sama dengan sigma E ditambah sigma IR. VAB sama dengan, berarti kalau kita buat lintasannya seperti ini, berarti yang ditemui di sini adalah E1 ya, bertemu dengan kutub positif E1. Jadi nilai E1 nya positif ditambah I. Maaf, ini bukan ditambah. Kenapa bukan ditambah? Karena arah arus yang sebenarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, kita lihat berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan kita buat balai lintasan ini arah arusnya bergerak dari A ke B, artinya berlawanan dengan arah arus. Maka nilai di sini akan berubah menjadi negatif I. R-nya di sini adalah R1 ditambah R1 kecil. VAB. E1 nilainya 20 dikurang nilai I sama dengan 1, sudah kita cari ini ya. R1 besar nilainya 6 ohm, di sini ditambah 1, maka VAB sama dengan 20, ini 7, 13 volt. Jadi dengan cara yang berbeda bisa mendapatkan hasil yang sama. Soal terakhir, ini masih hukum 2 Kirchhoff, di mana pada soal ini
loopnya ada 2, beda dengan soal yang sebelumnya hanya 1 loop. Sekarang Nana perhatikan, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita mengerjakan tahapan yang sama. Pertama kita buat dulu arah loop, kita tentukan arah arus, dan kita masukkan ke persamaan. Untuk ini kita buat arah loop seperti ini. Yang ini kita buat arah loop seperti ini. Ini loop 1, ini loop 2. Maka di sini ada arus yang dilewati, di sini juga ada, ya, ini. Ini kita beri label I1, ini kita beri label I2. I1 dan I2 masuk ke titik cabang, maka yang keluar di sini adalah I3. Maka di sini dari hukum Kirchhoff 1, jumlah kuat arus yang masuk ke titik cabang yaitu I1. Oh, ini agar mempermudah kita dalam menghitung. Di sini kita buat I3 agar senada dengan L3 ini. Di sini kita buat I2. Jumlah kuat arus yang masuk ke titik cabang yaitu I1 dan satu lagi I3 sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang yaitu I2. Ini persamaan 1. Setelah ini kita buat, langkah selanjutnya yang harus kita kerjakan adalah kita buat di sini karena ini langkahnya cukup panjang. Loop 1. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sekarang kita perhatikan loop 1 ini saja, ya, yang ini tidak. I1. Kita lihat dia melewati arah loop ini, dia melewati R2, melewati R1 dan melewati E. Di sini kita buat E1. Di sini adalah E2. Bapak ulang lagi. Untuk loop 1 dia melewati R2, melewati R1 dan melewati E1. Ketika melewati E1 dia bertemu dengan kutub negatif E1, maka nilai di sini min E1 ditambah. Ketika melewati R2, arus yang melewati di sini adalah I2. Maka kita buat I2 dikali R2, ya, berbeda dengan satu loop yang sudah kita selesaikan pada soal sebelumnya. Kemudian dia keluar, bergerak lagi menuju R1. Arus yang melewati R1 ini adalah I1. I1 dikali R1 sama dengan 0. Sekarang kita masukkan angkanya. E1 nilainya 6, R2 nilainya 2 ohm, berarti di sini 2I2. R1 nilainya 2, 2I1, ya. Ini kita susun 2I1, 2I2. Ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka bernilai positif. Kalau ini kita perkecil lagi, sama-sama dibagi 2, I1 tambah I2 sama dengan 3. Ini akan menjadi persamaan 2. Ini cukup banyak lah, tapi jangan cemas. Selama masih ada semangat, insya Allah soal ini akan selesai. Kita lihat loop yang kedua. Loop kedua kita pandang ini. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E di sini ada E1 yang dilewati, kemudian melewati E2. Ketika melewati E1 dia bertemu dengan kutub negatif, maka nilainya di sini min E1. Kemudian dia bergerak lagi bertemu dengan kutub positif E2 ditambah E2. Ketika melewati R2, arus yang lewat adalah I2.
I2, R2. Ketika melewati R3, harus yang melewati R3 ini adalah I3 yang barusan kita ubah agar senada angka 3-nya. Min E1. E1 nilainya 6. Min 6 ditambah 9. Ini 2I2. R3-nya 3. Sama dengan 0. 2I2 ditambah 3I3 sama dengan min 6 tambah 9, 3 plus 3. Ketika pindah ruas, nilainya akan berubah menjadi tanda minus. Ini jadi persamaan 3. Langkah selanjutnya, nilai persamaan 1 ini ya, harus kita masukkan ke dalam persamaan 2 dan persamaan 3. Ketika kita masukkan persamaan 1 ke persamaan 3, ubah semua yang berhubungan dengan I2 dengan I1 tambah I3. Maka ini akan berubah menjadi I1 ditambah I2 di sini ya, sama dengan I1 tambah I3 sama dengan 3. Nilai I2 ini nilainya sama dengan I1 tambah I3 berdasarkan hukum Kirchhoff 1 yang kita buat di atas. Maka nilai ini menjadi 2I1 ditambah I3 sama dengan 3. Ini persamaan keempat. Kemudian yang ini, semua yang ada I2 kita ubah dengan harga ini, I1 tambah I3. Maka I2 nilainya I1 ditambah I3 ditambah 3I3 sama dengan min 3. 2I1 2I3 tambah 3I3. Ini 2I1. Karena I3 ini sama, maka di sini nilainya 5I3 min 3. Ini jadi persamaan kelima. Apa langkah selanjutnya? Substitusi dan eliminasi. Agar berbeda, kita bedakan warna ya, kalau bisa. Kurang bagus ternyata. Dua I1 ditambah 5I3 sama dengan min 3. Kemudian yang ini 2I1 ditambah I3 sama dengan 3. Dikurang. Karena ini sama, ya tidak perlu kita kalikan lagi. Ini kurang hasilnya 0, ini dikurang jadi 4I3. Ini min 3 kurang 3, min 6. Maka nilai I3 sama dengan min 6 per 4. Atau min 3 per 2. Karena ditanya harus yang melewati R1, maka yang harus kita cari adalah I1. Kita boleh ambil salah satu persamaan 4 atau persamaan 5. Kalau kita ambil persamaan 1 ya, kita ambil persamaan 4 ya, 2I1 ditambah I3 sama dengan 3. Nilai I3 nya 3 per 2. 2I1 ini kita geser dulu, 3 dikurang I3. 2I1 sama dengan 3 dikurang menjadi tambah karena min kali min. 2I1 ini 6 tambah 3 9. Maka I1 nilainya adalah 2 kalikan ke bawah 9 per 4 ampere. 9 bagi 4 2,25 ampere. Memang langkahnya cukup panjang, cuma kalau Ananda membiasakan diri untuk mengerjakan hal seperti ini, insya Allah akan bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa dicatat ke dalam buku catatannya. Ketika kita sudah bertemu tatap muka, insya Allah akan Bapak periksa. Jadi tidak ada catatan yang tertinggal. Bapak akhiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.